Jika udah bicara tentang keamanan di era yang semakin modern, maka saat ini banyak banget tuh security device yang dapat membantu kita dalam hal keamanan dan mulai banyak juga brand yang memproduksi berbagai security device dengan banyak fitur serta keunggulan masing-masing. Dan oleh karena itu, kali ini Pical akan kembali lagi nge-review sebuah IP kamera dari brand Bardi yang diperuntukkan untuk penggunaan di dalam ruangan dan juga bentuknya ini terbilang cukup unik dan dengan beberapa fitur yang disematkan pada IP kamera ini. Menjadi lebih menarik untuk kita bahas secara keseluruhan. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical dan kali ini Pical akan kembali lagi nge-review sebuah device kamera, IP kamera dari brand Bardi, yaitu Bardi Smart Indoor PTZ IP Camera. Kalau teman-teman yang rajin mantengin channel kita, PMG ini pasti masih pada ingat kalau beberapa bulan yang lalu Pical pernah nge-review IP kamera dari brand yang sama, tapi itu versi outdoor-nya. Nah yang ini, kali ini Pical akan ulas yang versi indoor-nya. Terus pasti langsung teman-teman nanya, terus bedanya apa bang? Sebenarnya secara gampang ya udah indoor sama outdoor, tapi sabar, kita akan bahas satu-satu. Dan seperti biasa, untuk review smart device, Pical akan bahas mulai dari unboxing, tampilan desain, proses pairing, dan juga pengaturan yang bisa kita lakukan dari aplikasi-aplikasi bawaan produk ini, yaitu Bardi Smart Home. Jadi mari kita duduk manis dan kita mulai reviewnya. Pertama kali kita mulai dari paket penjualannya, di mana secara tampilan kotak Bardi Smart Indoor PTZ IP kamera ini tuh memiliki kotak yang didominasi warna putih dan juga warna Tosca, dengan menggunakan material karton yang cukup tipis dan memungkinkan terjadinya, tetap terjadi kerusakan lah pada saat proses pengiriman. Tapi untungnya kotaknya ini tuh masih mulus pas Pical dapat, jadi ini nilai plus di sini. Desain kotak ini sendiri juga agak membingungkan, karena nggak ketahuan mana yang sisi depan, mana yang sisi atas, jadi Pical putuskan aja lah kalau bagian opener kardusnya ini adalah bagian depannya. Nanti di sisi depan dari bagian kotaknya, kita akan menemukan sebuah tulisan website dari Bardi, yaitu bardi.co.id, yang berwarna Tosca, plus juga ditemani dengan barcode yang berisi ID produk, nomor postel, beserta dengan QR Code yang bisa kita scan tuh akan mengarah kepada website dari Dirjen Postel. Kemudian di sisi kiri dan juga kanannya nanti hanya terdapat sebuah logo Bardi yang berlatar hijau Tosca dengan font berwarna putih. Sedangkan kalau kita beralih ke sisi belakang, nanti palingan hanya terdapat ikon-ikon seperti Android, iOS, dan juga Tuya sebagai informasi terhadap digital environment yang disupport oleh kamera indoor ini. Dan terakhir di sisi atasnya, karena sisi bawahnya ini tuh nggak ada apa-apa, nah, di sisi inilah yang diperlihatkan penampakan unit kameranya dari sisi depan, lengkap dengan tulisan Smart Indoor PTZ IP Camera di bagian atas, dan juga IDR IPC PTZ di bagian bawah. Buat yang belum tahu PTZ itu apa, itu singkatan dari Pan, Tilt, dan juga Zoom, yang artinya kamera ini tuh bisa kayak nengok-nengok hampir segala arah, dan sudah bisa juga memiliki fitur zoom in dan juga zoom out. Zoom in, zoom out, gitu ya. Bang. Setelah bahas kotaknya, kita akan lanjut kepada bagian isi paket penjualannya. Pada bagian ini kita akan menemukan satu unit produknya itu sendiri, kertas manual, satu SIM ejector untuk ngereset kamera, satu set mounting screw beserta juga dengan mounting plastik bundar berwarna hitam, untuk ini pemasangan kayak di tembok, plafon, ataupun tempat-tempat lainnya, dan satu buah kabel USB Type-A to micro USB berwarna putih sepanjang 2 meter. Di samping itu juga terdapat nih charger adaptor berwarna putih senada dengan kabelnya. Selebihnya sih kita nggak akan menemukan apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Setelah udah bahas packaging, sekarang kita akan bahas desain dan juga build quality-nya. Dimulai dari penampakan kameranya sendiri, ini bentuk bodinya kalau menurut Pical lucu ya. Mirip kayak robot-robot Eve yang ada di film Wall-E itu. Tapi bedanya bagian bawah dari kameranya itu rata dan nggak ada tangannya. Secara keseluruhan, bodinya ini tuh seperti terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kepala dan juga bagian badannya. Tapi sebenarnya sih memang bodinya itu nyambung dan memang nggak bisa dipisahin. Jadi jangan dipaksa ya, kayak dicabutin, rusak bos. Bagian atas yang tampak seperti kepalanya ini tuh secara fisik berbentuk bulat dengan base color berwarna putih dengan matte finish. Di sisi depannya juga terdapat area berwarna hitam dengan glossy finish yang menjadi housing dari lensa kamera indoor ini. Lensanya ini memiliki jangkauan pandang hingga 355 derajat secara horizontal dan 60 derajat secara vertikal. Ini memang tergolong luas ya, namun ini pun juga karena catatannya karena dia bisa digeser kiri dan kanan. Tapi memang nggak bisa dipungkiri oleh karena hal tersebut, maka masih ada blind spot yang perlu kita perhatikan.
Secara spek pun kamera ini tuh mempergunakan setup lensa yaitu dengan berukuran 3,6 mm dengan image sensor 1/2,9 inci dengan 2 megapiksel CMOS. Dan ini juga mendukung bitrate sebesar 32 kilobit per second hingga ke 2 megabit per second dan bisa merekam video HD dengan resolusi 1920x1080 atau SD dengan resolusi 640x360. Agak bingung sih ini. Dia bilangnya HD, tapi sebenarnya waktu kita coba cek gambarnya itu 1920x1080. Mungkin dia lupa taruh tulis F-nya kali? Secara fitur pun kameranya juga sudah mendukung akan fitur motion detection yang akan mengirimkan alert kepada handphone teman-teman sekalian kalau misalnya kita sudah menginstall dan juga register akan Bardi Smart Home. Nah, nanti itu akan mendeteksi jika adanya gerakan. Dan kemudian untuk spek yang lainnya, di mana akan Bardi IP kamera itu juga sudah memiliki Wi-Fi yang support akan rentang frekuensi 2,4 GHz saja. Ya, secara hasil sih memang cukup oke. Hasilnya terlihat agak sedikit fisheye ataupun cembung, namun ini menjadikan sudut pandangnya menjadi lebih lega. Untuk noise juga Pichel rasa sudah sangat minim mengingat kualitas kameranya yang bisa Full HD dan masih bisa memberikan hasil yang terbaik untuk ini. Sebenarnya daripada teman-teman penasaran ya, berikut ini adalah contoh hasil tangkapan gambar dari Bardi Smart Indoor PTZ IP kamera. Check this out. Selanjutnya nanti di bagian atasnya, itu nanti terdapat dua LED indikator yang salah satunya akan berkedip-kedip berwarna merah saat kondisi sedang pairing. Dan nanti akan berubah menjadi standby berwarna biru jika kamera sudah terkoneksi dengan jaringan. Sementara untuk LED yang satunya lagi ini berfungsi sebagai indikator night mode yang hanya akan menyala merah jika night mode-nya sedang aktif. Nanti pada waktu mode malam ataupun night mode itu, jarak efektif yang bisa dipantau kamera itu tuh hanya berkisar hingga 10 meter saja. Lalu jika kita perhatikan nanti tepat di bagian bawah area lensanya, Bardi juga menyematkan sebuah slot micro SD card reader yang support dengan micro SD card hingga kapasitas 128 GB. Sayang sekali, baik pada kotak kemasan maupun pada situs webnya, ini tidak ada keterangan apapun mengenai durasi video yang bisa disetting ataupun disimpan pada media micro SD-nya. Yang uniknya, posisi slotnya ini tuh agak ngumpet di dekat dengan engsel kameranya. Jadi tergolong cukup secure sih dari tangan-tangan iseng yang mungkin mau nyomot storage kamera indoor ini. Nanti masih di bagian kepalanya sendiri, di sisi kiri dan kanannya, nanti ada kayak aksen lingkaran berwarna hitam dengan glossy finish yang menjadi frame untuk grill-grill speaker kamera indoor ini. Tidak ada spesifikasi khusus mengenai speakernya ini, tapi dari hasil pengetesan Pichel, output suaranya ini tuh lumayan kenceng. Dan yang menariknya memang ini tuh mendukung akan sebuah fitur yang menarik, yaitu namanya fitur 2-way ataupun 2 arah audio. Sehingga orang yang ada di depan dan juga di belakang kamera bisa saling berkomunikasi. Buat teman-teman yang penasaran, berikut ini ada contoh suara dari speaker Bardi Smart Indoor PTZ IP kamera. Check this out. Ini adalah hasil suara dari CCTV Bardi Indoor PTZ IP kamera. Nih, di sini Alamsyah lagi posisinya di luar, sambil di dalam tuh suaranya kayak berdenging gitu ya. Alamsyah nggak tahu nih gimana suaranya, jadi teman-teman sendiri aja yang menilai gimana suaranya. Oke, thank you. Next, di bagian bodi kameranya, bentuknya ini tuh secara keseluruhan memang mengambil gabungan antara silinder dan juga trapesium. Jadi beneran kayak bodi robot gitu kalau digabung sama kepalanya. Base color yang digunakan juga sama dengan yang digunakan pada bagian kepalanya, dengan sedikit tambahan aksen hitam pada bagian joiner kepada kepala kamera. Dan juga ada di bagian bawahnya. Dan pada bodi kameranya sendiri tuh nanti hanya terdapat teks Bardi berwarna silver pada sisi depan, dan juga sebuah slot micro USB pada sisi belakangnya. Urusan dimensi, kamera ini tuh memiliki dimensi total sebesar 8,7 cm dengan tinggi sekitar 12,3 cm dan bobot hanya 186 gram saja. Jadi bakalan gampang banget buat kita tempatkan di sudut-sudut rumah kita karena bentuknya masih tergolong mungil dan juga nggak terlalu berat. Terakhir pada bagian bodi, nanti kalau kita beralih ke sisi bagian bawahnya, hanya terdapat 4 bump karet sebagai kaki-kakinya dan juga mounting hole yang bisa teman-teman gunakan untuk memasang kamera ini kepada tripod. Atau mungkin kali aja gitu ya, kameranya mau kita ajak jalan-jalan, terus dipasangin ke tongsis gitu kan. Kayak, bisa juga, bisa, cuma buat apa? Dan nggak lupa juga sebagai sumber listriknya, sayangnya kamera ini tuh tidak dilengkapi dengan baterai internal, jadi sangat bergantung banget dengan sumber listrik dari rumah kita. Dan seperti yang sudah Pichel sampaikan di bagian unboxing, bahwa kamera indoor ini sudah dilengkapi dengan charger dengan output 5 volt 1 ampere atau daya sebesar 5 watt. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi beli adaptor.
Tapi permasalahannya, kalau misalnya mati lampu, ya jelas akhirnya IP kamera ini juga harus ikutan mati. Kecuali kita konekin kepada power bank, bisa juga. Setelah kita udah ngomongin soal detail-detailan soal kamera, desain segala macam, maka kita akan bahas soal pairing prosesnya, di mana ini tuh adalah perangkat yang masuk kepada kategori smart home device. Dan oleh karena itu, dalam pengoperasiannya, kamera ini tuh bisa nanti kita hubungkan dengan smartphone kita melalui beberapa aplikasi smart home. Contohnya kayak mungkin kita punya Tuya, ataupun juga kalau Pichel saranin ya pakai Bardi Smart Home Apps-nya aja. Dan untuk kali ini Pichel nanti akan menunjukkan proses pairing kamera ini kepada smartphone Pichel menggunakan aplikasi Bardi Smart Home. Langkah pertama yang wajib teman-teman lakukan adalah sudah pasti download dulu aplikasi Bardi Smart Home via Google Play untuk Android ataupun Apple App Store untuk iOS. Silahkan teman-teman login juga nanti yang kalau sudah punya akunnya, ataupun mungkin buat yang belum pernah punya akun gitu ya, register dulu jika belum punya. Prosesnya sih cepet dan juga mudah, jadi nggak usah khawatir untuk hal itu. Dan nanti setelah itu langkah kedua, ini tuh kita menghubungkan kamera indoor ini pada arus listrik. Nanti setelah terhubung pada arus listrik, maka kameranya akan masuk kepada mode pairing dengan indikator LED yang ada di atas lensa berubah menjadi warna merah dan juga blinking secara cepat. Selanjutnya untuk langkah ketiga, kita masuk ke aplikasinya, pilih security, lalu klik IP kamera indoor PTZ. Setelah itu kameranya nanti akan berbunyi yang tandanya sudah siap untuk proses pairing. Lalu teman-teman pilih jaringan Wi-Fi-nya yang memiliki frekuensi 2,4 GHz ya. Dan jika sudah terhubung, nanti layar HP kita akan memunculkan sebuah QR Code yang selanjutnya kita bisa tinggal arahkan ataupun scan menggunakan IP kamera dengan jarak sekitar 10, 15, sampai 20 cm dari kameranya. Setelah sukses dengan proses pairing, sekarang Pichel akan bahas soal user interface dari aplikasinya. Di mana saat kita membuka pertama kali aplikasinya itu, kita akan langsung ditujukan dengan daftar device yang sudah pernah kita register. Kemudian kita tinggal langsung pilih aja device kameranya, dan kalau di aplikasi Pichel tuh Pichel namain PTZ IP Camera. Jadi bisa aja mungkin berbeda dengan aplikasi-aplikasi teman, ataupun mungkin teman-teman namain sesuai dengan ya preferensi pribadi. Next, saat kita sudah masuk kepada interface aplikasi kameranya, di sini nanti terdapat setidaknya 3 baris icon ataupun tombol menu dan navigasi yang bisa kita operasikan. Pada baris pertama, kita nanti terdapat nama device-nya dan juga 3 buah titik horizontal yang jika kita tap, akan masuk kepada menu detail setting untuk aplikasi dan juga device kameranya ini. Selanjutnya di baris kedua, nanti ada icon resolusi di sisi kiri atas, yang jika kita tap akan memunculkan submenu resolusi. Lalu di sisi kanan ada juga icon speaker sebagai trigger mute dan juga unmute speaker pada kamera ini. Sedangkan untuk icon terakhir ini adalah zoom, yang jika kita tap akan men-trigger zoom pada cuma pada tampilan viewer doang sih. Jadi bukan pada lensanya yang nge-zoom ya, kayak kamera-kamera DSLR gitu. Dan next di bagian baris ketiga nanti adalah viewing window untuk kamera ini sendiri. Di sini memang tidak hanya sebagai viewing window saja, tapi juga bisa menjadi navigation pad untuk kameranya. Jadi kita bisa bikin kameranya tuh nengok-nengok hanya dengan swipe dan juga zoom tampilan window-nya dengan double tap di layar handphone kita. Dan kemudian untuk baris terakhir, di sinilah terdapat sederetan icon navigasi yang memang lebih detail dan juga lebih kompleks. Mulai dari sebelah kiri nanti itu adalah icon full screen untuk merubah ke tampilan full screen, icon kamera foto untuk merekam tampilan ataupun tangkapan kamera dalam bentuk foto, icon microphone untuk bisa mengaktifkan fitur 2-way atau 2 ways audio, dan juga icon kamera video untuk merekam tangkapan kamera dalam bentuk video. Icon terakhir nanti berfungsi untuk membuka submenu nih, di mana ini kita ditawarkan dengan menu yang lebih lengkap lagi. Seperti contohnya ada playback, galeri, theme color, private mode, night mode, motion tracking, motion detection, dan juga sound detection. Dan sedangkan untuk baris paling bawah ini berisi message, direction, site, cloud storage, dan juga feature. Ya sebenarnya jujur aja, Pichel aja juga capek sih ngomongnya. Tapi dengan fitur kendali sebanyak ini sih, ini menjadi satu kelebihan yang menurut Pichel bisa jadi nilai jualnya lah. Karena jadi banyak banget tuh hal yang bisa kita lakukan. Nggak hanya sekedar menangkap foto ataupun video. Tapi sekedar catatan, mungkin buat kita yang casual user, bisa jadi menu-menunya ini agak overwhelming dan juga mungkin tidak rapih lah gitu pemasangannya gitu ya. Jadi kita harus kayak banyak explore, ini fungsinya apa, ini fungsinya apa, ini fungsinya apa gitu. Overall, menurut pribadi Pichel, Bardi Smart Indoor PTZ IP Camera merupakan device kamera pintar yang
mungkin saja adalah device yang teman-teman butuhkan sebagai tambahan security device di rumah, ataupun mungkin buat monitoring anak ataupun keponakan gitu ya. Bentuknya yang mungil dan juga simpel ini cocok banget untuk dijadikan ya buat memonitor kondisi ruangan lah. Jadi bisa kita tempatkan di tempat-tempat yang mungkin hampir tersembunyi. Dan karena ada fitur 2-way audionya, maka Pichel rasa kameranya cocok kalau dijadikan sebagai baby cam. Buat teman-teman yang mungkin masih memiliki anak-anak usia balita. Ditambah juga dengan motion detection gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya udah mulai bergerak ataupun gerak-geraknya agak cukup masif, maka kita langsung dapat motion detection notification-nya. Paling catatan yang harus Pichel sampaikan ya, kalau kameranya itu membutuhkan jaringan Wi-Fi yang non-stop dan juga stabil agar bisa bekerja secara optimal. Karena jadinya kalau misalnya nggak connect pada Wi-Fi, maka kita nggak bisa monitor juga isi gambarnya seperti apa, kendalinya juga nggak ada, jadi nggak ada fungsinya juga, dia cuma ngerekam doang ke micro SD card-nya gitu. Sementara buat teman-teman yang mungkin nanya harganya berapa gitu ya, maka kamera imut-imut ini tuh dibanderol dengan harga 400 ribuan aja pada situs resmi Bardi, ataupun mungkin 300 ribuan di online shop resmi Bardi Indonesia. Teman-teman coba lihat aja, mungkin mana tahu ada yang lagi promo-promo gitu ya. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, nanti bisa cek di description yang bisa akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Oh iya, teman-teman juga bisa kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar dari Pichel, yaitu PMG Fams, di mana Pichel baru upload tuh video liburan Pichel. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Iya sih, ini lucu aja dia kayak bisa. Cuma yang zongnya, cuma yang zongnya. Itu yang fitur zoom-nya nggak sih? Karena itu kan kayak cuma zoom digital doang itu, gimmick aja gitu hitungannya.